menyampaikan bahwa anggaran yang bisa dihemat ya dengan kebijakan BBM subsidi tepat sasaran ini bisa mencapai 30 triliun rupiah atau bahkan sebetulnya lebih begitu. Ya. Nah, anggaran ini sebetulnya nanti akan diarahkan kemana? Apakah memang masih berkaitan dengan kebijakan energi nasional atau seperti apa? Sesungguhnya kalau anggaran itu kalau penghematan kan bisa digunakan oleh pemerintah atau apa saja ya, dari aspek disalurkan untuk pembangunan ekonomi di bidang lainnya, bisa juga untuk program-program penguatan bantuan sosial ya. Jadi saya kira apapun bisa dipergunakan. Tetapi yang penting penghematan ini adalah bagian dari upaya kita untuk bisa menata agar subsidi di berbagai sektor energi itu bisa betul-betul tepat sasaran. Tidak hanya di bidang BBM saja, tapi di semua sektor yang ada. Oke, baik. Tadi Anda menyatakan bahwa sebetulnya 30 triliun rupiah ini bisa lebih lagi, begitu. Tadi 30 triliun ini hanya untuk Pertalite saja, begitu. Tapi mungkin ketika kita bedah lagi begitu ya secara anggaran, beban paling besar pemerintah begitu untuk subsidi sendiri seperti apa? Kita ketahui bahwa selain Pertalite, solar, tapi ada juga LPG 3 kg. Ini seperti apa Pak Edi ke depan? Ya, memang salah satu yang terberat di kita selain memang tadi Pertalite dan solar adalah subsidi untuk LPG 3 kg yang setiap tahun itu volumenya naik. Ya. Jadi penggunaannya oleh masyarakat itu juga sangat tinggi permintaannya karena disparitas harga antara LPG 3 kg dengan LPG yang memang bukan subsidi itu besar sekali. Ya. LPG 3 kg itu di dalam satu tabung LPG 3 kg itu terkandung subsidi pemerintah 33.000. Nah, kalau bayangkan saja jumlahnya itu dikalikan volumenya rata-rata mengalami kenaikan kurang lebih 1 juta per tahunnya. Tahun ini kurang lebih 8,2 juta kiloliter yang akan dipergunakan oleh masyarakat. Nah, kalau kita itu bisa menata LPG 3 kg, saya kira lebih banyak lagi penghematan bisa dilakukan. Karena memang LPG 3 kg itu pun penggunaannya tidak tepat sasaran. Dipakai oleh kafe, restoran, hotel, bahkan masyarakat mampu banyak, bahkan waktu itu sudah ada di media sosial, artis pun menggunakan ini. Jadi saya kira itu juga perlu ditata. Tahun ini jumlah subsidi untuk LPG 3 kg itu 93 triliun. Ya. Wow. Nah, kalau itu bisa ditata lebih lanjut lagi, bahkan dikurangi, katakan saja 30% saja dikurangi, itu hampir 30 triliun sendiri. Jadi ada penambahan on top of LPG 3 kg yang bisa kita hemat 30 triliun, ada juga nanti Pertalite 30 triliun yang lumayan besar penghematannya. Tadi yang lebih urgent begitu yang tampaknya memang menjadi fokus pemerintah utamanya top list-nya adalah tadi pembatasan untuk BBM bersubsidi begitu, baru kemudian LPG begitu. Apa yang membuat akhirnya LPG ini lebih sulit begitu untuk diterapkan penataan ataupun juga untuk upaya yang dilakukan begitu agar LPG ini bisa lebih tepat sasaran? Ya memang kalau dikatakan kalau transportasi kan ada alternatifnya ya. Misalkan saja kalau kita tidak menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa menggunakan kendaraan umum ya. Tetapi untuk memasak itu tidak ada pilihan lain ya. Jadi memang menggunakan LPG itu merupakan kebutuhan masyarakat yang paling esensial, salah satunya untuk memasak. Kecuali memang kalau katakan saja pemerintah memperluas distribusi jaringan gasnya, sehingga gas itu bisa mencapai rumah-rumah tangga. Atau kemudian pemerintah semakin menggencarkan kebutuhan masyarakat untuk mengganti sekarang alat masaknya dari LPG menjadi alat masak listrik gitu ya. Nah, itu pernah disosialisasikan dan saya kira kedepannya itu perlu digencarkan lagi. Karena memang elektrifikasi itu tidak bisa kita hindarkan. Kita punya surplus listrik yang besar, ya. Kita punya yang bisa kita salurkan, termasuk kepada rumah tangga. Jadi ini untuk mengganti LPG dan Pertalite yang dua-duanya itu adalah produk yang harus kita impor. Oke. Apa yang akhirnya membuat lebih sulit begitu? Tadi sekali lagi kan Anda menyatakan bahwa kebutuhannya mungkin substitusinya juga agak lebih sulit begitu ketimbang tadi dari sektor transportasi. Tapi mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan juga seperti apa? Karena tadi sekali lagi anggarannya juga cukup besar begitu sehingga ketika pemerintah dan juga DPR yang sebagai pengawasnya begitu yang bisa melakukan tadi ya pengurangan untuk BBM untuk subsidi di gas ataupun juga di LPG ini sendiri begitu ya, artinya sebuah langkah besar yang bisa dilakukan begitu. Tapi seperti apa mungkin ke depannya plan-plan yang akan dilakukan, karena pembatasan dari BBM subsidi saja membutuhkan waktu yang cukup lama begitu, apalagi tadi dari LPG seperti apa? Dua hal. Satu, memang gasifikasi itu harus digencarkan, infrastruktur gas itu harus diperluas oleh pemerintah dan itu memang sudah menggunakan APBN untuk melakukan itu, jaringan gas
itu harus semakin dimasyarakatkan. Kedua, yang tadi saya sampaikan, elektrifikasi. Tidak hanya elektrifikasi di bidang rumah tangga saja, kebutuhan alat masak, tetapi juga elektrifikasi transportasi. Ya, jadi sekarang semakin gencar peningkatan penjualan mobil listrik, ya, dan semakin kuat lagi kita melihat sistem atau ekosistem dari kendaraan listrik yang sekarang sudah kita lihat, itu saja nanti akan mengurangi konsumsi BBM kita secara sangat signifikan, baik itu untuk kebutuhan transportasi maupun untuk kebutuhan rumah tangga untuk masak. Ya. Jadi saya kira kedepannya itu dua solusi terbesar sekaligus itu merupakan bagian dari transformasi kita untuk melakukan transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Jadi berbagai hal bisa dicapai secara positif dampaknya, ya. Dan tadi yang sampaikan oleh Pak Presiden Jokowi juga itu tentu akan mengurangi dampak polusi yang sekarang ini semakin akut, terutama di kota-kota besar. Oke, baik. Tapi artinya fix kebijakan ini akan berlangsung per 1 Oktober 2024, begitu Pak Edi? Tentu itu ranahnya pemerintah, ya. Kita karena kita sudah mendorong ini cukup lama, bagi kita tidak ada kata terlambat, tetapi lebih cepat lebih baik. Oke, baik. Sosialisasi seperti apa lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah ke depannya begitu agar transisi ini bisa berjalan dengan mulus dan juga lancar? Ya, memang dari dulu kami selalu katakan bahwa kebijakan yang buruk adalah sebuah kebijakan baik tetapi tidak terkomunikasikan dengan baik. Sehingga hal ini harus disampaikan kepada masyarakat secara luas sehingga tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai nanti UMKM kemudian para pengguna ojol, ya, mereka yang bekerja di bidang online, transportasi online itu kemudian merasa bahwa mereka tidak boleh lagi membeli itu sehingga menimbulkan keresahan. Nah, oleh karena itu kami sudah menghimbau kepada masyarakat agar kebijakan ini ke depannya harus dikomunikasikan secara utuh dan diberikan waktu agar masyarakat bisa memahaminya. Jangan kemudian diterapkan kebijakan itu pada saat itu juga sehingga kemudian masyarakat menjadi bingung. Menjadi bingung apalagi kalau menjadi resah. Tentu kan itu tidak baik. Jadi kami menghimbau agar kebijakan ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Dikatakan siapa yang masih berhak dan siapa yang kemudian harus terpaksa beralih ke BBM yang lebih